Itu pada waktu mendengar malaikat ngomong akan punya anak, Zakaria nggak percaya. Zakaria dihukum kan? Apa hukuman Zakaria? Bisu, langsung bisu. Oke, Maria sama. Jadi 6 bulan kemudian, di bulan ke-6 Maria didatangi malaikat. Malaikat bilang, kamu akan punya anak. Lalu Maria bilang gini, loh aku punya anak, gimana orang aku belum kawin? Pertanyaannya, apakah Maria dihukum ya? Doa itu harusnya jadi gaya hidup. Apapun yang kita ungkapkan, kelihatan kalau kita udah usia mendukung, lingkungan mewarnai. Wow, menghadapi anak yang seperti ini kayak apa orang tua bersikap tidak menyakiti. Udah dia sakiti di mana sampai keluarga, tapi orang tua dipanggil tidak menyakiti. Renungan dibawakan oleh Pendeta Ria Jacobs. Bacaan diambil dari Kolose 3 ayat 18 hingga 25 dan Kolose 4 ayat 1 sampai 6. Gaya hidup anti mainstream Zakaria versus Maria. Kolose 3 ayat 18 hingga 25. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Kolose 4 ayat 1 sampai 6. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bicara tentang situasi rumah, bagaimana hubungan antara anggota keluarga itu diatur, kayak apa istri kepada suami, kayak apa suami kepada istri, kayak apa orang tua kepada anak, kayak apa anak kepada orang tua. Dan ada tambahan, bagaimana sikap sebagai keluarga kaya yang punya budak, keluarga mampu yang punya hamba, dan bagaimana hamba kepada Tuhan atau majikannya. Jadi itu diatur secara rinci dalam bacaan pagi kita. Dan kalau umpama kita mencoba untuk menyimak satu-satu susah. Salah satu contoh misalnya dikatakan kan, hai bapak, jangan sakiti hati anak. Nah, kayak apa tuh anaknya mokong, kata orang Jawa, anaknya gelap, anaknya suka melawan, lingkungan lebih mempengaruhi anak daripada orang tua, sehingga kecenderungan melawan, kecenderungan memberontak. Belum lagi ada usia di mana memang masa pemberontakan sangat tinggi. Udah usia mendukung, lingkungan mewarnai. Wow, menghadapi anak yang seperti ini kayak apa orang tua bersikap tidak menyakiti. Udah dia sakiti di mana sampai keluarga, tapi orang tua dipanggil tidak menyakiti. Bukan, soal muda. Ini baru satu sisi ya, ayah kepada anak. Belum kalau bicara suami istri. Bapak Ibu, aturannya enak didengar, tapi
Tapi proses pengaplikasiannya itu yang dijawab pada bacaan sore. Kalau kita sekedar gua bapak oke bisa lah, gua istri oke bisa lah, nggak bisa kita satu. Dan rasanya ini bukan teori, semua kita ngalah, semua kita ngalah. Bagaimana cinta udah jadi modal. Cinta adalah modal paling kuat dalam rumah tangga. Oh susah, suami istri. Karena itu mari kita pertajam bacaan sore. Bacaan sore itu bicara tentang bagaimana kita dipanggil untuk berdoa. Jadi doa itu adalah modal di dalam kita melakukan peran kita. Peran sebagai istri kah, peran sebagai ibu kah, peran sebagai majikan kah, atau peran sebagai hamba. Modal yang coba diangkat atau dimunculkan oleh Paulus dalam menjalankan peran adalah berdoa. Pentingnya berdoa. Tadi Livi menyanyi, kita cuma disuruh berdoa. Jawab doa itu soal kita. Izinkan Tuhan bekerja. Peran kita berdoa. Doa aja dengan iman, doa dengan sungguh, doa dengan percaya kepada Tuhan, doa dengan berangkat pada firman Tuhan. Itu peran kita. Artinya sebagai apapun kita jalani dengan berdoa. Bapak Ibu harus mau menggarisbawahi betapa doa itu penting. Makanya harus bertekun, gak mudah. Bagaimana kita bertekun? Bertekun itu kan selalu dan selalu dan selalu. Gak pernah berhenti kita untuk berdoa, kapan saja. Gak ada jumlah tertentu untuk kita satu hari melakukan doa. Tetapi yang coba dikatakan di sini, doa itu harusnya jadi gaya hidup. Apapun yang kita ungkapkan, kelihatan kalau kita berdoa. Mungkin orang berkata, Allah dia banyak kekurangannya, Allah dia banyak hakimnya, Allah dia kayak apa sebagai manusia. Kalau doa didengar enggak? Bukan urusan kita berdoa. Mungkin dengan berdoa kita diluruskan, mungkin dengan berdoa kita ditambahkan karena kita kurang, mungkin dengan berdoa kita yang lagi bengkok diarahkan oleh Tuhan. Pokoknya berdoa. Jadi orang Kristen itu harus punya waktu banyak untuk berdoa. Berdoa itu apakah sama dengan lipat tangan, tutup mata, duduk, Berdoa itu artinya gini, sederhananya, ngomong sama Tuhan. Mau lagi duduk, mau lagi berdiri, mau lagi buka mata, mau lagi tutup mata, mau lagi baca. Doa itu ngomong sama Tuhan. Garis bawah. Sehingga kapanpun dan dimanapun kita bisa berdoa. Dan banyak cerita yang memperlihatkan keajaiban Tuhan lewat doa. Ya, jadi mari Bapak Ibu menjalankan peran itu gak mudah, sangat tidak mudah. Tetapi kalau Tuhan suruh pasti bisa. Kalau doa itu menjadi gaya hidup kita. Lalu itu kita disuruh bertekun dalam doa, dan pada saat yang sama disuruh berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Jadi kalau dikaitkan dengan bacaan sebelumnya, maka kalimat ini mau mengatakan demikian, bahwa
dalam kamu menjalankan peran kamu, berjaga-jagalah dan selalu bersyukur. Berjaga-jaga supaya sebagai istri nggak jatuh, sebagai suami nggak jatuh, sebagai anak nggak murtad, sebagai hamba tetap taat dan setia, sebagai majelis nggak ngomong itu sombong, ngomong itu merasa gua kan majikan, gua kan bisa bayar lo gitu ya. Jadi merasa diri hebat. Bagaimana firman Tuhan berkata berjaga-jagalah dalam posisimu. Sebagai istri tahu pertekanannya pada Tuhan, sebagai suami kalau lagi jaya ingat pada Tuhan. Sebagai majikan, mumpung lagi ada uang jangan merasa diri hebat. Sebagai hamba mungkin lagi ditekan jangan juga merasa buruk. Bagaimana kita berjaga-jaga dalam posisi kita masing-masing itu berdasarkan data. Nah kalau umpama kita lebih kembangkan Bapak Ibu, di dalam setiap peran itu tantangannya macam-macam. Ya seperti saya kesini kan, udah hitung 1 jam lah, masih setrika, saya sampai setrika itu sampai jam 6 kurang seperempat. Persiapan diri cepat, jam 6 selesai, sambil jalan di mobil sambil sisir bisa jam 6 lewat 5 keluar dari pagar. Tapi tuh saya pernah kesini tapi nggak separah itu maksudnya, separah lagi. Kan itu macet banget. Nggak bergerak mulai dari Superindo, untuk Kolombia itu ya bisa apa? Kolombia belum gantung, baru Kolombia. Ya menjaga suasana di luar sudah kayak gitu. Ya gimana? Nggak bisa meloncat Grab, resiko terlalu tinggi, biarin aja. Nah bagaimana berjaga-jaga di tengah situasi itu bisa membuat emosi, bisa membuat waktu tak akan sampainya, bisa membuat macam-macam. Nah bagaimana di tengah situasi yang seperti itu kita jaga tetap tenang supaya pelaksanaan tugas tidak terganggu. Andai kata saya sangat mengganggu dengan situasi, pelaksanaan tugas pasti terganggu. Pelayanan firman apalagi. Nah ini salah satu contoh peran yang sedang saya lakukan. Apalagi Bapak Ibu sebagai bagian dari keluarga. Mangkal banget kalau orang tua resek banget ya. Resek kepoh lagi gitu kan. Ya Livi dan adiknya, umur Livi dan adiknya umur berontaknya tinggi. Apalagi umur dimana waktu kepoh banget sih mama. Oma pengen tahu aja. Nah gitu itu usia. Bagaimana kita menjalankan peran dengan benar dan selalu berjaga-jaga. Kayak apa berjaga-jaga? Firman Tuhan itu amin. Firman Tuhan itu apa ya kita bisa? Ya perisai. Firman Tuhan itu perisai. Jadi kalau umpama ada apa iblis mencoba menembakkan godaannya, firman Tuhan yang akan menjaga. Jadi Bapak Ibu berdoa baca firman terus supaya ada tameng, ada perisai. Kalau kita nggak baca firman, kita bebas lepas ditembak di mana-mana. Kekuatan firman Tuhan itu dahsyat, serius. Nah kalau kita menjaga diri kita dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan selanjutnya mengucap syukur itu otomatis karena firman Tuhan itu kita pegang, karena firman Tuhan itu menjadi bagian kita. Salah satu contoh adalah Kolose 3 ayat 24-25. Saya baru simak ayat 24 yang mengatakan bahwa udah jalankan aja peranmu, soal upahnya itu urusan Tuhan, ya kan? Coba lihat ayat yang ke-24.
Soal upahnya itu urusan Tuhan. Jadi kalau kita menjalankan peran sakit hati banget, padahal sudah melakukan yang benar, udah tenang aja, itu udah urusan Tuhan. Tuhan nanti yang menghukum, yang perlu dihukum. Tuhan nanti memberkati, yang perlu diberkati. Peran kita apa? Jangan sibuk dengan berkat, jangan sibuk dengan apa yang kita lakukan, apa yang dampak dari apa yang kita lakukan. Jangan sibuk itu. Sibuk aja dengan apa yang harus kita lakukan. Kita mau jadi menikmati berkat sederhana, lakukan yang benar, buat yang benar. Peranmu lakukan dalam kaitan dengan pelaksanaan firman. Itu aja. Karena ingat, dari sisi lain kita juga bisa melihat, ingat, apapun yang kita tabur pasti kita tuai. Salah satu pengertian dari Kolose 3:24. Upah itu dari Tuhan. Upah itu kan bukan hanya yang baik ya, upah juga yang jelek. Kalau kita melakukan yang jelek ya upahnya yang jelek juga. Kalau kita melakukan yang baik, upahnya baik juga. Dan kalau umpama kita perhatikan ayat yang ke-25, dikatakan bahwa barang siapa berbuat kesalahan akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak pernah memandang orang. Dalam kaitan dengan ayat 24, kaitkanlah dengan pengampunan dosa, kaitkan. Tapi pengampunan harus dikaitkan dengan pengakuan. Mengaku dosa pasti diampuni, tetapi kesalahan selalu akan menuai hasil. Kebaikan selalu akan menuai hasil. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata kan, kejarlah kebaikan. Karena Paulus menyadari kekuatan doa, makanya Paulus bilang, doain kami dong, supaya kami melayani dengan sungguh, supaya kami menyatakan kebenaran menurut apa kata Tuhan. Doakan kami dong dalam pelayanan kami. Artinya pernyataan Paulus ini banyak, banyak pengertian. Antara lain begini, Paulus mau mengatakan, kamu boleh nggak ikut saya ke sana kemari pemberitaan Injil, kamu boleh nggak ikut, nggak apa-apa. Tapi kamu akan ikut melayani dengan doakan saya. Itu salah satu sisi yang bisa kita angkat. Artinya Paulus mengajak orang, ayolah semua kita melayani dengan peranmu. Kalau peranmu di rumah dan berdoa. Nah ini poin yang perlu kita garis bawahi. Bapak Ibu, mari kita bukan hanya berdoa untuk keluarga bagi, keluarga dua belah pihak, keluarga besar. Itu kalau bisa dijadwalin, kita itu jadwalin. Kali ini misalnya Bapak Ibu, hari ini saya doakan keluarga Antamen, besok saya doakan keluarga Yakobs, besok lagi saya doakan keluarga yang belum saya doakan. Itu harus ada jadwal yang terus-menerus kita buat, kita disiplinkan. Dengan demikian kita ikut mendampingi keluarga kita. Kita juga ikut mendampingi perjalanan pelayanan. Kita mungkin bukan majelis, bukan pengurus pelkat, tetapi kita bisa mendampingi majelis yang misalnya, waduh ini majelis nggak bisa diomongin, doain dia, doain. Oh ini majelis enak, bisa diomongin, doain dia. Mau majelis itu menyenangkan, mau majelis itu tidak menyenangkan, doakan. Karena kekuatan doa itu mungkin kita berdoa dengan keberdosaan kita, bukan soal. Yang pasti kita berdoa. Nanti urusan Tuhan tuh. Saya baca hari ini soal Zakaria dan Maria, KBA grup keluarga. Zakaria
itu pada waktu mendengar malaikat ngomong akan punya anak, Zakaria nggak percaya. Zakaria dihukum kan? Apa hukuman Zakaria? Bisu, langsung bisu. Oke? Maria sama. Jadi 6 bulan kemudian, di bulan ke-6 Maria didatangi malaikat. Malaikat bilang, kamu akan punya anak. Lalu Maria bilang gini, loh aku punya anak, gimana orang aku belum kawin? Pertanyaannya, apakah Maria dihukum ya? Maria dihukum nggak? Maria nggak percaya nggak? Ini Bapak Ibu yang saya mau perlihatkan, segitu tajamnya Allah bisa membedakan mana yang perlu dihukum, mana yang enggak. Kalau Zakaria dihukum kenapa? Kamu punya istri, ya bisa aja hamil. Soalnya cuma mandul. Kalau Maria suami nggak ada bagaimana? Bisa hamil. Secara logika saat itu nggak masuk di akal. Dan Tuhan tangkap itu. Maria tidak dihukum. Setajam itu loh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih, jangan takut, Tuhan tahu hati. Jalani apa yang harus dijalani. Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu keberadaan kita. Jalan saja. Jadi hidup kita banyak gawe. Pakailah waktu untuk berdoa dan mendoakan. Sibuklah isi waktumu dengan berdoa, baca Alkitab, dan bersyukur. Bersyukur itu otomatis akan keluar kalau kita lihat firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Seperti yang saya baca hari ini, wah keren Tuhan ya. Begitu tipis jarak antara Zakaria dan Maria, tapi Tuhan menentukan sikap yang keren. Dan jemaat yang dikasih, kalau kita hidup betul, berjaga-jaga, maka semua kita akan diproses dalam banyak hal. Akan berproses dalam banyak hal. Saya termasuk karakter kita akan berubah, sikap hidup kita akan berubah. Itu otomatis. Kenapa? Karena yang ada di dalam dirubah oleh Tuhan. Kalau yang di dalam dirubah oleh Tuhan, otomatis yang keluar penampilannya sudah berubah. Karena di dalam sudah dirubah, nggak munafik, tapi benar-benar itu keluar dari Tuhan. Dan untuk keluarga yang boleh ketempatan pada saat ini, tadinya saya berpikir akan diadakan di ruang serbaguna, karena saya nggak pernah di ruang serbaguna. Proses pengadaan sampai di ruang serbaguna saya ikuti karena saya tanda tangan. Jadi sesudah ruang serbaguna ditempati, saya masuk sekarang baru. Jadi belum pernah ngerasain ruang serbaguna. Itu sebabnya nanti kita coba rapat pertajam itu, karena itu adalah tempat umum yang diperebutkan. Sekali lagi diperebutkan. Karena kita waktu itu, saya, Pak Umpal, Pak Dominus rebutan soal waktu. Pak cepat vaksin, kalau vaksin itu vaksin dulu. Saya buat suratnya. Hari ini kita boleh beribadah di tempat ini itu karena anugerah, dan banyak sekali berkat dan keajaiban yang Tuhan kasih di sektor 4. Sehingga Bapak Ibu perlu tahu, para pendeta minta, kalau bisa saya di sektor 4 lagi ya. Wah, rupanya ada daya tarik tersendiri ya di sektor 4. Artinya para pendeta memberkati juga. Penatua diaken juga bilang, pendeta kalau bisa saya kamu dong. Orang nggak tahu kalau macet ya, macet nggak minta kaki. Karena macet sekali, saya baru kali ini macet sekali. Karena saya baru kali ini terlambat rasanya.
Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjadi sektor yang memberkati, ibadah yang sesaat orang datang merasa terberkati, sehingga mereka bilang, saya sektor pada dia pendeta. Itu enggak langsung saya. Biasanya lewat Kak Lia titip, Bu, pendeta ini, penatua ini minta, oke, saya doakan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Itu sederhana ya, kita ngumpul, tadinya tempatnya di lorong seperti ini, karena sangat memberkati Tuhan kasih sebagainya. Wah, jadi mari terus berproses benar di hadapan Tuhan, sehingga secara pribadi kita benar, persekutuan pun memberkati, sehingga orang yang masuk pasti memberkati. Untuk keluarga biarlah tetap hidup taat dan setia, karena itu modal kehidupan. Lihatlah, apapun yang kita buat ada upahnya dari Tuhan. Dalam pujian Kristus, amin.